Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi materi untuk persiapan CPNS 2023. Nah, kali ini kita masih membahas tentang penalaran analitis ya. Dan ini sudah video part 3 teman-teman untuk penalaran analitis. Untuk video penalaran analitis part 1 dan part 2, bisa kalian klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain dan membantu channel ini untuk lebih berkembang. Bagi teman-teman yang baru saja mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami di @master_utbk. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar via YouTube kami maupun via Instagram kami. Dan sekedar info, di sini kami membuka kelas privat online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan saat ini kami juga membuka kelas privat CPNS 2023. Untuk jadwal pembelajarannya, kalian bisa request teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, kalian bisa menghubungi nomor WA di 083 861 705 343. Oke teman-teman, kita bahas dulu PR di video penalaran analitis part 2 kemarin ya. Kemarin ada PR nomor 11. Kita bahas dulu. Jika ketua terpilih mengangkat ketua seksi olahraga dari calon yang memperoleh suara terbanyak dan mengajukan program olahraga, maka yang menjadi ketua seksi olahraga adalah siapa? Oke teman-teman, masih ingatkah kemarin perolehan untuk suaranya? Si A mendapatkan 50 suara, B dan C mendapatkan 35 suara, D mendapatkan 45 suara, dan E mendapatkan 30 suara. Oke, ini mau mencari untuk ketua seksi olahraga. Syaratnya memperoleh suara terbanyak dan mengajukan program olahraga. Kita lihat dulu yang mengajukan program olahraga itu siapa? Yaitu si B, C, dan D. Oke, kita fokus ke poin perolehan B, C, dan D. Yang paling besar adalah poin si D. Maka kemungkinan terbesar ketua seksi itu akan jatuh di tangan si D. So, jawabannya untuk nomor 11 adalah yang D. Selamat bagi teman-teman yang jawabannya benar. Nanti jawaban kalian akan kakak pin di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang masih bingung kenapa kok jawabannya D, kalian bisa tanya di kolom komentar atau DM IG kami di @master_utbk. Yuk teman-teman, kita lanjutkan lagi ke latihan soal yang lainnya. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 12 sampai 15. Tono akan ke luar negeri selama 1 bulan untuk urusan usaha dagangnya, sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono sebagai berikut. Untuk yang kandidat pertama, si Anto ya. Orangnya itu cukup kreatif dan cukup baik memimpin, namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Kandidat yang kedua yaitu Hasan. Dia paling kreatif dan cukup sehat, tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam kepemimpinan. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anto, tetapi ia paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Oke. Kita tuliskan dulu informasinya ya. Kriterianya tadi ada kreatif, kemudian kepemimpinan, kesehatan, dan kerajinan. Oke, kita identifikasi satu-satu ya teman-teman.
Anto cukup kreatif dan cukup baik memimpin. Cukup. Anto ini cukup kreatif dan memimpinnya cukup. Namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Sering sakit berarti kesehatannya Anto ini paling kecil, teman-teman. Kerajinannya juga paling kecil, kemungkinan dia kurang rajin bekerja. Terus kandidat yang kedua ada Hasan. Hasan paling kreatif. Hasan di sini letaknya, dia paling kreatif dan cukup sehat. Hasan. Tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Berarti Rudi dulu baru si Hasan. Dan masih kalah dari Anto dalam hal kepemimpinan. Anto dulu baru si Hasan. Kemudian kandidat yang ketiga ada Rudi, teman-teman. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anto. Berarti Hasan dulu, Anto baru si Rudi. Tetapi ia paling rajin. Rudinya paling rajin. Paling sehat. Rudi paling sehat dan paling bagus memimpin. Ini Rudi. Nah, kalau kita lihat, poinnya yang paling besar adalah si Rudi ya. Karena dia bagus dalam memimpin, kesehatannya juga bagus, kerajinannya juga paling bagus. Calon pengganti Tono yang paling berpeluang untuk dipilih secara berurutan adalah Rudi dulu ya. Rudi. Berarti untuk opsi A, opsi C, sama opsi D ini salah. Tinggal opsi B sama opsi E. Kita lihat sekarang antara Anto dan Hasan. Yang kira-kira bisa memimpin siapa? Kalau kita lihat, Hasan di sini kesehatannya lebih baik ya dibandingkan dengan Anto, tapi kepemimpinannya rendah. Tapi dia rajin dan kreatif. Maka kandidat yang paling baik adalah si Hasan. Karena untuk kepemimpinan nanti insya Allah bisa dilatih. Karena poin yang terpenting di sini sehat dulu, kemudian rajin. So, jawabannya adalah yang E. Bagi teman-teman yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar atau DM IG kami @master_utbk ya. Kita lanjut lagi. Kita ke nomor 13. Jika Tono mempertimbangkan aspek kreativitas saja sebagai kriteria utama, pernyataan yang paling tepat adalah, kita tuliskan dulu ya untuk yang kreatif tadi. Kreatif tadi yang paling kreatif Hasan ya. Kemudian setelah Hasan ada Anto, baru si Rudi. Nah, kita lihat untuk jawabannya. Jawaban yang A, Anto adalah pilihan terbaik. Salah ya. Hasan paling tepat dipilih. Bisa jadi. Yang C, Tono paling tepat memilih Rudi. Ini salah karena Rudi paling tidak kreatif. Yang D, peluang Rudi lebih besar dibandingkan dengan Hasan. Ini salah. Yang E, Hasan memiliki peluang yang sama besar dengan Rudi. Ini juga salah. So, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Hasan paling tepat dipilih. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Jika dilihat keunggulan masing-masing aspek orang, paling besar peluangnya untuk dipilih adalah, kalau kita lihat, tadi yang paling besar peluangnya untuk dipilih itu adalah Rudi ya. Karena Rudi di sini dia paling sehat. Kemudian Rudi itu paling rajin dan paling bagus memimpin. Jadi Rudi itu sudah mengantongi 3 aspek. Paling sehat, paling rajin, dan paling bagus memimpin. Itu cuma dia itu kurang kreatif. So, yang paling berpeluang besar untuk dipilih adalah si Rudi. Jawabannya yang A.
Oke, untuk bacaan ini adalah bacaan untuk soal nomor 12 sampai 15 ya. Untuk nomor 15-nya kita jadikan PR. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dan bagi jawaban yang benar nanti akan kakak pin di kolom komentar. Dan untuk pembahasannya bisa kalian simak di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video penalaran analitis part 3. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, kalian bisa menghubungi di WA 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.